Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Maulida. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara semester 5. Tujuan saya membuat video edukasi ini guna memenuhi syarat UAS pada mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Rijaldi Insan Baihaqi SEMM. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang manajemen persediaan. Langsung saja kita akan membahas materi tentang ini lebih dalam. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu persediaan. Persediaan dengan kata lain bisa disebut dengan inventory atau sejumlah barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan, bisa berupa barang jadi, barang dalam proses, dan juga bahan baku untuk kelancaran operasi perusahaan dalam memenuhi permintaan konsumen setiap saat. Nah, adapun untuk manajemen persediaan pengertiannya adalah kegiatan untuk menentukan dan komposisi persediaan sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan dengan efektif dan juga efisien, termasuk pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang-barang yang diperlukan sesuai dengan jumlah dan waktu yang dibutuhkan dan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Selain itu, manajemen persediaan juga mempunyai tujuan lain. Yang pertama itu untuk mengantisipasi kenaikan harga dari bahan baku. Yang kedua, memastikan stok atau persediaan barang selalu tersedia. Yang ketiga, mengurangi risiko bahan baku yang datangnya terlambat. Yang keempat, menjaga jumlah persediaan yang ada di pasaran itu akan tetap stabil. Dan yang terakhir, mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan baik dari segi penawaran maupun permintaan. Selanjutnya di sini ada jenis persediaan menurut fungsi. Yang pertama ada batch stock atau lot size inventory, yang dimana persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua, di sini ada fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Contohnya seperti toko pakaian yang sering menyimpan beberapa ukuran baju yang kurang populer sebagai fluctuation stock. Nah, jika tiba-tiba ada pelanggan yang mencari ukuran tersebut, maka toko masih bisa melayani. Yang ketiga ada anticipation stock atau persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Kalau tadi yang tidak dapat diramalkan, sekarang yang dapat diramalkan. Seperti dalam pola musiman, contohnya seperti pabrik minuman bersoda. Nah, produsen minuman bersoda biasanya meningkatkan produksi menjelang musim panas karena permintaan minuman dingin akan semakin meningkat saat musim panas. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu di sini ada jenis persediaan dan posisi barang. Yang pertama ada persediaan bahan mentah atau bisa disebut raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, dan juga komponen-komponen lain yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, ada persediaan bagian produk atau komponen-komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain yang secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Selanjutnya yang ketiga di sini ada persediaan bahan pembantu atau penolong atau supplies. Nah, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian atau komponen dari barang jadi. Contohnya seperti lem kayu. Nah, ini kan dibutuhkan tetapi bukan bahan utama dari suatu produksi, jadi hanya sebagai bahan pembantu. Seperti dalam pembuatan kursi, kan ada tuh penempelan dengan menggunakan lem kayu. Selanjutnya yang keempat, ada persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Contohnya seperti bodi mobil yang sedang dicat. Nah, itu termasuk ke dalam persediaan barang dalam proses.
Nah, untuk yang terakhir, yang kelima, di sini ada persediaan barang jadi atau akhir ya, yaitu disebut finished good. Yang dimana persediaan barang jadi yaitu barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi persediaan. Di sini ada 4. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia. Suatu ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh tentunya terhadap prioritas pembelian persediaan. Maka dari itu, kita harus bisa mengontrol dan mengambil keputusan yang tepat. Bisa memikirkan item mana yang harus segera dibeli dan item mana yang masih bisa ditunda. Nah, selanjutnya yang kedua ada lead time, yakni waktu tunggu barang yang dipesan sampai barang diterima. Lead time membantu perusahaan merencanakan produksi dengan lebih baik. Dengan mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanan, perusahaan dapat menentukan kapan harus memulai proses produksi. Untuk yang ketiga, di sini ada frekuensi penggunaan. Adalah semakin sering digunakan, maka akan semakin kecil persediaan yang tersedia. Nah, yang keempat ada daya tahan persediaan, yaitu suatu persediaan yang memiliki daya tahan yang lemah seperti buah, daging, dan juga barang sejenisnya harus secepat mungkin dikeluarkan atau dijual atau juga digunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam biaya persediaan. Di sini ada 4 biaya dalam persediaan. Yang pertama ada biaya pemesanan atau bisa disebut ordering cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Yang kedua, di sini ada biaya penyimpanan atau carrying cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang telah kita beli. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada out of stock, yaitu biaya sebagai akibat terjadinya persediaan yang lebih kecil daripada jumlah yang diperlukan. Contohnya seperti biaya kehilangan penjualan pelanggan, biaya pemesanan darurat, dan juga biaya untuk memulihkan reputasi. Selanjutnya di sini yang keempat yaitu ada capacity excited cost atau CIC, yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan kapasitas. Contohnya seperti biaya atas kerja lembur dan juga biaya latihan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan metode manajemen persediaan. Yang pertama di sini ada metode EOQ atau bisa disebut Economic Order Quantity, yaitu merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua di sini ada metode MRP atau Material Requirement Planning, yaitu atau lebih dikenal sebagai metode perencanaan kebutuhan material. Merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Yang ketiga di sini ada metode JIT atau Just in Time, yaitu metode ini memiliki istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Yang keempat, di sini ada metode analisis ADC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang kelima, yang terakhir yaitu metode periodic review, yaitu dalam metode ini memungkinkan dilakukannya pemesanan persediaan dalam jarak waktu yang telah ditentukan, yang sudah terjadwal dari sananya. Seperti itu. Nah, dengan demikian, manajemen persediaan penting, sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu perusahaan mengoptimalkan biaya, meningkatkan arus kas, dan juga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dengan itu, manajemen persediaan sangat amat dibutuhkan dalam tiap perusahaan untuk memanage setiap persediaan, baik yang akan dimasukkan ataupun dikeluarkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.